Oke. Terima kasih Bang. Ya. Lunas tuh 0,2. Alhamdulillah. Selamat Bang. Ya, iya Bang. Iya, lunas 0,2. Gampang banget. Oke. Ini udah dimulai nih. Halo? Sudah Bang, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutkan kembali nature 3 atau level 310 ya. Kemarin kita baru bahasnya itu sampai masih 500 ya. Ya, saya cari dulu 400. Ya, kemarin baru sampai membedakan antara 250 dengan 310 ya. Jadi 310 itu willingness itu energinya lebih banyak daripada 250. 250 itu energinya netral ya. Tapi kalau 310 itu mendorong ke depan. Seperti itu. Terus sekarang kita yang masuk ke bagian diskusi ya. Yang punya buku TLOC silakan dibaca halaman 159. Jadi dedikasi ya dan upaya spiritual membawa imbalan ya. Artinya ada reward. Jadi dedikasi spiritual itu ada reward langsung ya. Yang membuat kita berkomitmen ya. Jadi ya komitmen itu yang mendorong kita selalu maju ke depan ya. Kadang-kadang tuh kita ragu ya. Kita ragu dengan komitmen. Kita meragut apa ya, pengalaman traumatik masa lampau itu membuat kita meragukan kembali komitmen kita. Seperti itu. Atau mungkin dalam perjalanan kita banyak melihat yang gagal atau melihat penderitaan itu, kemudian kita menjadi ragu dengan komitmen. Seperti itu. Tetapi karena ada dedikasi ya, dedikasi itu lebih terasa sebagai pengorbanan begitu ya. Sebagai pengorbanan. Jadi di 310 itu komitmen, tetapi komitmen yang disertai dengan pengorbanan. Nah, itu yang membedakan dengan 250. Dia komitmen tapi belum dengan pengorbanan. Misalnya ke Semarang gitu. Tapi kalau ada temannya saya ikutlah itu ya. Kalau sendiri belum. Nah, jadi komitmen tanpa pengorbanan itu ya netralitas itu. Jadi di 310 itu komitmen disertai dengan pengorbanan ya, itu poinnya.
Nah, kadang-kadang kita komitmen sih oke. Pengorbanannya ini yang kadang-kadang itu membuat kita ragu. Apakah ini saya tidak sedang menaiki tangga yang salah, misalnya. Aku berkorban tapi kok nggak ada balasnya gitu ya. Di situ mulai ragu. Waduh. Jadi sudah berkorban tapi tidak ada hasilnya. Tidak ada balasan yang segera datang. Maka kemudian untuk mengatasi perasaan semacam itu, berkorban itu nanti kan merasa sia-sia ya. Perasaan sia-sia. Maka kemudian orientasinya ini nggak boleh pada hasil. Nggak boleh pada hasil, tapi pada proses. Bahwa usaha itu nggak mungkin mengkhianati apa. Jadi hasil itu tidak diharapkan sekarang gitu ya. Tetapi pengorbanan itu nanti dimetaforkan seperti benih yang akan tumbuh di masa depan. Jadi tindakan kita hari ini itu semacam menanam ya, menanam tidak langsung jual beli. Ya, jadi biar tidak bingung ya, saya sudah berkorban tapi kok saya tidak ada hasilnya. Nah, pengorbanan itu tidak dianggap sebagai transaksi jual beli, tetapi itu sebagai investasi ya. Itu biar kadang-kadang kita menginginkan pengorbanan yang transaksional, ya kan? Saya mengeluarkan 10.000, saya harus dapat senilai 10.000. Situ nanti energi willingness-nya nanti hilang. Itu namanya kecanduan. Ya. Kecanduan. Willingness itu kalau kita berkorban, tetapi dimanai ini adalah untuk masa depan, tidak untuk sekarang. Kalau sekarang namanya saya transaksi, saya beli. Maka kemudian tuh tindakan atau dedikasi spiritual itu orientasinya memang masa depan. Orientasinya adalah masa depan. Itu kan cara berpikir investor. Nggak boleh berpikir pedagang nih. Tinggal 10 ini berpikir pedagang, wah itu nanti tidak akan ada dedikasi. Mirip saya dulu. Ya. Saya dulu itu pingin sekali, usia 18, pingin punya mobil. Nabung, 3 bulan nggak nambah-nambah, belanjain aja ini. Karena saya waktu itu berpikir, kok saya menderita ya? Gara-gara mobil, kemudian saya harus menahan keinginan lain. Mobilnya nggak, 2-3 bulan menderita, mobilnya nggak dapat, penderitaannya tambah. Akhirnya saya bongkar celengannya, udahlah, kita belikan yang lain saja udah. Nah, itu gagal ya. Jadi 310 itu menanam untuk masa depan ya. Tidak untuk transaksi. Jadi paradigmanya lebih pada paradigma investor. Bukan paradigma pedagang ya. Itu 310. Kalau paradigma pedagang itu enggak cocok ya. Enggak cocok. Biar kemudian tuh nggak bikin quote, kenapa ya orang baik selalu tersakiti? Lah ya karena pengorbanan tapi paradigma pedagang. Kalau nggak dibalas lalu bilang, kenapa ya orang baik itu selalu tersakiti? Ya karena paradigma pedagang, berkorban untuk dapat balas segera. Ya kan? Itu sebuah energi di bawah 500, di bawah 310.
karena orientasinya masa depan, maka ada rasa hidup yang lebih besar ya, dan apresiasi terhadap kehidupan yang itu kualitasnya semakin meningkat. Rasa berkorbannya, rasa apa ya, 310 ini untuk apa istilahnya ya, melarutkan kemarahan gitu ya, melarutkan kecanduan untuk segera hasil instan gitu ya, seperti itu. Makanya sedekah itu untuk menumbuhkan terus saja. Kok nggak ada hasilnya ya, katanya 10 kali lipat, terus saja, terus. Jangan transaksi, tapi itu investasi. Investasinya itu namanya apa ya, jangka panjang. Apa, hipotek ya, jangka panjang. Jadi kalau nanam itu berarti nanam bukan nanam singkong, tapi nanam jati Belanda. Berapa tahun baru panen gitu ya. Jadi ada rasa hidup yang lebih besar dan apresiasi terhadap kehidupan itu semakin meningkat. Pengalaman bersifat subjektif ya, non-linear dan halus. Tetapi itu meresap ya, karena itu tadi ya, karena orientasinya itu investasi, ada kebermaknaan. Rasa percaya diri dan optimisme menggantikan keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu kan karena pengorbanan itu segera dicarikan balasannya. Mana balasannya? Ya kan? Sama juga misalnya ikut kuliah malam ini. Kok nggak berubah-berubah ya jabatanku? Udah 2 tahun loh Bang Aswar saya ikut kuliah ini. Kok nggak berubah? Nggak pernah transendensi ya, gimana mau berubah? Tapi itu nggak transendensi pun juga nggak apa-apa aslinya. Yang penting ikut aja terus untuk investasi. Kan dekat akhirnya, akrab. Setidaknya kalau nggak dapat ilmunya, dapat hubungannya yang akrab. Jadi tidak ada yang tertukar ya. Nggak ada yang tertukar. Semua sudah sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Jadi rasa percaya diri dan optimisme menggantikan keraguan-raguan, kemudian tak percaya, resisten ya, dan sinisme, jadi kesinisan. Struggle apa? Perjuangan digantikan dengan kemudahan. Jadi terbiasa akhirnya ya. Terbiasa berpikir jangka panjang. Dan kehidupan menjadi menarik serta menyenangkan ya. Karena berpikirnya jangka panjang. Jadi kalau orang udah terbiasa investasi itu dapat uang jual itu tidak enak lagi gitu ya. Ini nanti akan tumbuh banyak. Dengan dilarutkannya resistance ya. Kemudian effort di dunia itu menjadi berkurang. Jadi sebenarnya beban ya. Beban yang kita rasakan itu berat karena ada resisten. Ada gaya tolak menolak. Ya kan? Jadinya berat. Jadi penderitaan itu berat karena kita menyangkal atau karena kita menolaknya. Jadi kemudian karena terus berkorban ya dalam pengertian, tapi berkorban yang orientasi jangka panjang. Itu kemudian menumbuhkan antusiasme sebagai konsekuensi dari pandangan yang lebih positif terhadap diri dan kehidupan.
Jadi di sini ini nggak mental dagang lagi, ya. Nggak mental dagang itu 310. Tidak mental dagang. Jadi melihat diri dan kehidupan itu positif, ya, positif. Jadi karena positif maka kemudian dia lebih partisipatif, ya, lebih partisipatif dan konstruktif, ya. Konstruktif. Ini kalau untuk mahasiswa ini bagus nih, belajarnya nggak hanya untuk ujian besok, tapi memang ya untuk masa depan, gitu ya, untuk masa depan. Kayaknya bangsa kita kekurangan energi willingness ini terkait dengan membaca, budaya literasinya nggak punya energi willingness. Nanti aja saya lelah hari ini, kenapa? Waduh, saya banyak baca pesan WA gitu ya. Nah, 250. 250. Seperti itu. Jadi kehidupan itu menjadi enjoy, ya. Jadi bukannya ditolak dan disertai antisipasi positif. Jadi ya apa namanya 310 itu enjoy tetapi masih ada antisipasi positif, ya. Masih ada antisipasi positif. Jadi kehidupan itu baik tetapi masih harus diantisipasi, ya. Kalau nggak diantisipasi ini, jadi di situ itu kekuatan antisipasi, ya, menabung untuk masa depan itu akan antisipasi. Itu penting, ya. Semua berorientasi masa depan. Ini bagus nih, ya, kalau yang 310 ini di prospek asuransi cocok nih. Jadi kalau mau prospek asuransi usahakan LOC-nya 310. Oh, klik banget paradigmanya untuk masa depan, ya. Klik banget. Motivasi adalah konsekuensi dari inspirasi dan bukannya hasrat untuk memperoleh keuntungan. Ya, itu tadi, ya. Jadi motivasinya itu dia konsekuensi dari terinspirasi, ya. Inspirasi itu kan apa ya? Hidayah itu, ya. Terhubung dengan hidayah. Hanya saja hidayah ini itu belum mampu dikonversi saat ini, tapi untuk masa depan, gitu ya. Jadi menyerahkan umpan negatif posisionalitas ego, jadi apa namanya, apa ya? Jadi ego itu memang selalu ingin sekarang, gitu. Jadi bagi ego itu masa depan itu tidak jelas, gitu ya. Nggak faktual masa depan itu. Makanya ini ego apa ya? Posisi ego itu kan selalu melahirkan kebutuhan apa yang bersifat emergensi, ya. Jadi ini namanya ego itu kebutuhannya itu selalu urge, mendesak. Ya, selalu mendesak ego itu. Nah, ini 310 itu sudah mampu melampaui desakan-desakan dari posisionalitas ego. Sehingga kemudian tuh ada perasaan apa ya? Greater inner reward. Jadi seperti orang puasa kan, ya. Seperti orang puasa itu kan ego itu mendesak untuk
segera berbuka. Itu es buah udah jam 1 lagi ya. Jam 1. Tetapi kita mampu lampaui. Akhirnya itu pas berbuka itu yang tadi ada namanya puas ya. Kepuasan batinnya besar. Kenapa? Kita tadi mampu melampaui desakan ego gitu ya. Desakan ego. Itu saya masih ngerasain betul. Waktu ya SMP lah ya. Lihat es buah itu, waduh, buka kulkas, ada palu butung, ada bubur kacang, ada sirup ya. Ada sirup ini kalau kadang-kadang itu es batunya saya pegang, baru saya pegang di kepala saya tuh biar dingin. Ada godaan, tetapi setelah melewati godaan itu alhamdulillah gitu ya. Karena kenapa? Kalau berbuka itu nanti nyesal setelah makan, cuma gini doang ya. Paling minum 2 gelas. Ya menyesal, aduh sayang benar gitu ya. Sayang benar. Itu energi willingness nih penting ya. Penting untuk melampaui desakan ego itu. Sehingga ketika desakan ego itu terlampaui, kita mendapatkan kepuasan batin yang lebih besar. Saya kira itu dulu ya yang penting. Yang penting bahwa willingness itu diperlukan untuk melampaui desakan ego. Namanya ego itu selalu mendesak ya. Selalu mendesak. Selalu mendesak. Selalu emergensi. Itu sifat ego. Selalu kudune. Uh, 3:10 itu counterbalancing ini ya, untuk bahasa nih, counterbalancing desakan ego. Untuk counterbalancing desakan ego 125 lah ya. Canduan itu kan selalu ngidam ya. Orang ngidam itu kan selalu harus dipenuhi sekarang. Kudune. Nah, istilah kalau udah kudune itu udah selesai. Udah kudune. Saya kira itu untuk malam ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Terima kasih. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting dapat poinnya ya. Bagi yang tidak terbiasa menabung, bagi yang selalu menyesal setelah diet ya. Ya kan? Itu perlu energi willingness. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aswar untuk sharingnya malam ini. Ya, sampai kelas kita malam ini berakhir sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama.